Saudara, jumpa lagi bersama saya di Talk Tari Mauludea dalam berita Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 25 Desember 2020. Berbagai informasi menarik seputar Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Guna memastikan keamanan umat Nasrani yang melaksanakan ibadah Natal, Polres Ketapang melakukan patroli skala besar di seputaran kota, serta memastikan penerapan protokol kesehatan di setiap gereja. Korps Lalu Lintas Polri menggelar Operasi Lilin tahun 2020 untuk mengamankan libur Natal dan Tahun Baru 2021. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerumunan massa, sehingga dapat menghindari dan mengantisipasi penularan COVID-19. Aparat kepolisian Polres Ketapang menggelar patroli berskala besar di seputar kota Ketapang yang dibantu Satuan TNI, Satuan Brimob, Satuan Polisi Pamong Praja, serta BPBD Kabupaten Ketapang. Dengan total keseluruhan perlibatan personil lebih dari 300 personil yang dibagi dalam satuan patroli dan pos pengamanan gereja. Dari data di lapangan, terpantau 9 gereja besar di kota Ketapang yang melaksanakan ibadah Natal, dengan total keseluruhan sebanyak 90 gereja yang ada di Kabupaten Ketapang. Kapolres Ketapang AKBP Wuryantono mengatakan, proses peribadatan ibadah Natal di kota Ketapang secara keseluruhan berjalan kondusif, tanpa ada gangguan menonjol yang terpantau di lapangan. Untuk pengamanan malam Natal pada tanggal 24 Desember ini, kami melaksanakan pengamanan pada gereja-gereja bersama-sama dengan TNI, dengan stakeholder terkait. Untuk personel yang kami libatkan itu sejumlah 247 untuk pengamanan gereja. Kemudian dari unsur TNI dengan stakeholder terkait 110 personel. Selain itu, pihak kepolisian memastikan tak ada gereja yang terpantau melanggar aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di mana di seluruh gereja terdapat aparat keamanan serta personil dari BPBD yang terus melakukan himbauan mencuci tangan serta penggunaan masker bagi seluruh jemaat gereja. Hal ini dilakukan dengan upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Misa Natal di tahun 2020 Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Gereja Katedral Santa Gema Galgani, salah satu gereja tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Ketapang, beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 74 Delta Pawan. Terpantau suasana Natal sangat hikmat. Jemaat yang lansia dan sedang tidak fit tetap bisa mengikuti misa secara live streaming di YouTube Katedral Ketapang. Pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terasa nuansa Natal yang penuh cinta kasih di masa pandemi COVID-19 tidak membuat jemaat gentar untuk bersukacita melakukan misa Natal bersama di Gereja Katedral Santa Gema Galgani, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Misa biasanya terbagi menjadi 2 sesi, pagi dan sore. Namun di tahun ini sedikit berbeda. Misa terbagi menjadi 3 sesi, guna mematuhi protokol kesehatan pemerintah, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker dan menghindari kerumunan. Dihimbau, jemaat yang berusia 70 tahun ke atas dan anak-anak tidak disarankan untuk ke gereja karena usia tersebut rentan terdampak virus corona. Kemuni pun juga dilayani ke rumah-rumah. Mereka pun bisa mengikuti misa melalui live streaming YouTube Katedral Ketapang. Yang nampak di mata kita, perbedaannya adalah bisa ada di samping kita. Kalau misa biasanya 2 kali, kalau tahun lalu ya, pagi dan sore. Sekarang dibuat persesi misalnya. Kenapa persesi? Karena kita harus menjaga jarak
minimal 1 meter antar orang karena kita di masa COVID-19 atau di masa Corona. Jadi dengan diberi persesi ini harapan kita kondisi umat kita jauh lebih safe, lebih aman agar virus corona tidak kena dengan kita. Jemaat diharuskan mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengukur suhu badan, baik sebelum maupun sesudah beribadah. Tiara Nandika di Tauk Tari Mauludea, Ketapang TV mewartakan. Gereja Misi Injil Indonesia atau GMII Antokia beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melakukan misa bersama dengan sorak gembira penuh sukacita. Natal di tahun ini memanglah berbeda. Walaupun cuaca sempat mendung dan gerimis, namun misa di gereja Protestan ini tetap berjalan dengan penuh kasih. Natal selalu dirayakan dengan penuh kasih cinta dan sukacita. Sorak bergembira merayakan kelahiran Yesus Kristus. Puji-pujian, doa bersama, khotbah atau firman Tuhan, penyalaan lilin dengan lagu Malam Kudus, lalu diakhiri dengan acara puncak yang biasanya diisi dengan tari-tarian, persembahan pujian, selalu dinantikan pada saat perayaan Natal di bulan Desember ini. Namun berbeda di tahun ini, mengingat virus corona yang tak kunjung hilang, membuat jemaat harus duduk berjarakan dan membatasi ruangan agar terhindar dari kerumunan, sesuai dengan standar protokol kesehatan. Pendeta selalu mengingatkan, walaupun saat ini belum ada jemaat yang terdampak, namun haruslah tetap berjaga-jaga. Khusus Natal Nasional mengusung tema Immanuel, yang artinya Allah bersama kita. Jemaat pun wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan terbatasnya jumlah jemaat yang bisa masuk ke dalam gereja. Kalau di tahun ini dengan tahun yang lalu jelas ada perbedaan kan. Dimana ya tahun ini kita tahu semua situasi pandemi COVID-19 ini ya ibadah Natalnya tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Karena adanya protokol kesehatan dari pemerintah ini, jadi kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Jadi dibatasi, biasanya kita mengundang jemaat-jemaat lain, biasanya kita di atas 200-an jemaat biasanya gitu kan. Tapi untuk tahun ini kita hanya intern di jemaat saja kita dalam perayaan Natal ini. Hasanuddin pun mengungkapkan, Natal kali ini sangatlah tidak meriah, karena sudah mendapatkan himbauan untuk tidak berpesta ria maupun membuka open house. Di gereja ini juga misa terbagi menjadi 2 sesi. Hasanuddin berharap agar dunia cepat pulih dan membaik, agar kembali sedia kala dalam berbagi kasih sesama umat manusia. Tiara Anandika di Tauk Tari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Gereja Protestan GPIB Jemaat Ebenezer Ketapang mengadakan ibadah Ekaristi atau Misa Natal pertama secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan terbatas untuk umat di Jalan Letkol M. Thohir nomor 38 Kabupaten Ketapang Jumat pagi. Misa Natal pada pagi hari ini dimulai pada pukul 9 pagi. Para jemaat yang hadir wajib mencuci tangan, memakai masker, dan mengukur suhu tubuhnya serta menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi atau mencegah rantai penyebaran virus corona, sehingga Natal pada tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. TNI dan Polri bersama Satuan Polisi Pamung Praja serta BPBD Kabupaten Ketapang terlihat berjaga-jaga di depan gereja agar terwujudnya situasi yang aman dan kondusif. Pendeta Niko mengatakan bahwa Natal pada tahun ini jemaat yang hadir dibatasi dan ibadah juga dilakukan dengan 2 sesi. Serta Pendeta Niko juga menghimbau untuk jemaat yang lanjut usia dan yang kurang sehat tidak diharuskan
untuk menghadiri misa Natal pada tahun ini. Tentu karena ada pandemi COVID ini, jadi Natal tahun ini jumlah orang yang hadir dibatasi, dan untuk tidak menumpuk ibadah dibikin dua kali. Ya. Bisa dilakukan 2 kali. Ya, dilakukan 2 kali ya. Walaupun demikian, nampaknya antusiasme jemaat ini nggak bisa ditahan juga. Ya, cuma kita sudah himbau supaya mereka datang menggunakan masker dan membawa hand sanitizer segala macam. Di gereja juga disiapkan. Yang usia dan yang tidak sehat memang dihimbau jangan hadir, jangan datang, dan berharap supaya berdoa di rumah masing-masing. Nah, syukurnya di Ketapang ini sampai sekarang belum ada warga jemaat yang mengalami sakit. Meskipun situasi Natal pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, namun hal tersebut tidak menghalangi para jemaat untuk melakukan ibadah. Tiara Nandika, Dita Oktari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi Jumat 25 Desember 2020. Mari kita menjadi pembawa cinta, kasih, dan damai, dan terang bagi dunia. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan bersinar terang bagi keluarga dan sesama. Saya Dita Oktari Mauludea mewakili seluruh keluarga besar Ketapang TV Multimedia mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan terima kasih, sampai jumpa.